Baik, selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, walaupun cuaca kadang panas, kadang dingin, saya sendiri batuk, tapi kita patut mengucap syukur kita bisa berkumpul bersama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang saya ajak kita belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur. Mazmur pasal 73. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat ke-28. Mazmur 73 ayat pertama hingga ayat ke-28. Kita akan baca silih berganti ayat pertama, kemudian jemaat dan simpatisan ayat kedua. Demikian silih berganti hingga ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat pertama hingga ayat ke-28. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengatai-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat ini tertaruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan kau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami dipertemukan di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus di dalam GBI Pontianak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami dapat memperoleh kesempatan untuk belajar firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau menganugerahkan hikmat yang berasal daripada Engkau, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, agar kami dapat semakin dewasa di dalam iman kami ketika kami membaca dan mempelajarinya, agar kami bahkan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami.
sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup benar di antara angkatan-angkatan yang bengkok pada masa ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, sekiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Mazmur 73, Mazmur Asaf. Saya rasa hampir semua orang Kristen tahu Mazmur ini. Ini Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur yang sangat terkenal. Asaf menulis Mazmur cukup banyak begitu. Dari 73, 74, 75 dia tulis Mazmur tersebut. Dan dalam Mazmur 73, Asaf memberikan satu pengajaran yang sangat-sangat penting, yang tidak dapat dibandingkan dengan berbagai macam hal yang mungkin kita ketahui di dunia ini. Pengajaran yang sangat-sangat penting, pengajaran yang dapat mendorong semua orang percaya untuk melihat dunia itu dengan cara seperti apa. Begitu. Karena begini, dunia terus menggoda orang percaya. Ini tidak bisa dipungkiri. Iblis terus menggunakan berbagai macam media, menggunakan berbagai macam cara untuk membuat orang percaya dari hari ke hari semakin menjauh dari Tuhan. Iblis gunakan berbagai macam cara. Entah iblis gunakan berupa kesulitan hidup, entah iblis gunakan berupa penyakit dan lain sebagainya. Dan Asaf di tempat ini imannya sempat turun, imannya sempat down, begitu. Ia sebagai orang percaya, sebagai pemazmur. Asaf ini kan ditunjuk sama Daud sebagai seorang pemazmur nanti di dalam kemah suci dan bait Allah, begitu. Tapi seorang penyanyi yang akan menyanyi memuji Tuhan di kemah suci dan bait Allah, imannya sempat anjlok gara-gara salah menilai dunia ini. Maka oleh sebab itu Mazmur 73 sangat penting untuk kita belajar agar kita bisa menang atas godaan-godaan dunia ini. Kali ini saya kasih judul khotbah saya, kemenangan atas godaan dunia. Kemenangan atas godaan dunia. Kita akan lihat bagaimana Asaf mengatasi godaan dunia. Tapi sebelum kita melihat lebih jauh, kita lihat bagaimana Asaf membuka Mazmur ini. Bagaimana Asaf membuka Mazmur ini? Coba kita lihat di ayat pertama. Dikatakan begini: sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Begitu ya, ayat 1 terjemahannya kurang tepat. Di ayat 1 seharusnya sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel. Allah itu baik bagi Israel dan baik bagi mereka yang bersih hati. Seharusnya baik bagi Israel. Begitu ya, terjemah LAI kurang tepat. Begitu. Tapi begini, pemazmur Asaf di sini sebelum memberitahukan bagaimana cara menang atas dunia, ia terlebih dahulu memberikan sebuah fondasi yang sangat fundamental, fondasi yang sangat mendasar, fondasi yang membuat semua orang tahu kemana dia harus berharap, kemana dia harus pergi ketika dunia menggoda dia, kemana dia harus pergi ketika imannya mulai goyang, ketika kakinya mulai gemetar, tangannya mulai layu, kemana dia harus pergi. Dan Asaf kasih tahu, pergi kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Begitu. Jadi Asaf membuka mazmurnya dengan menekankan karakter dari Tuhan. Tuhan itu baik, Allah itu baik. Begitu. Ini karakter yang melekat pada dirinya dari kekal hingga kekal. Kenapa Asaf membuka mazmurnya dengan menekankan karakter Allah yang baik? Alasannya sederhana. Karena Asaf ingin agar semua orang yang mungkin mengalami kejadian yang ia alami dalam Mazmur pasal 73 dapat berharap kepada Tuhan. Dapat berharap kepada Tuhan. Tuhan baik. Dalam segala keadaan orang bisa berharap sama Dia. Bukan hanya dalam keadaan yang mungkin enak, mungkin baik, tapi dalam keadaan yang sulit bahkan, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dan dalam Mazmur Asaf dia kasih tahu Tuhan baik kepada Israel. Tuhan baik kepada Israel. Israel di sini tentu bukan maksudnya Israel secara bangsa, artinya you lahir dari keturunan Israel, Tuhan baik sama kamu. Kamu lahir bawa KTP Israel, Tuhan baik sama kamu, tidak. Karena Israel secara bangsa saja sering Tuhan hukum. Sering Tuhan hukum. Contoh kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Yesaya 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Di mana kamu mau dipukul lagi?
Kamu yang pertama murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Jadi Yesaya kasih tahu bahwa Israel selalu Tuhan hukum. Bahkan puncaknya dalam kitab Tawarik, Tuhan kasih tahu alasan kenapa Israel dibuang Tuhan ke Babel. Alasannya apa? Alasannya adalah karena mereka menolak semua utusan Tuhan. Karena mereka melanggar Taurat Tuhan. Mereka tidak memelihara tahun Sabat Tuhan. Tuhan klaim kembali tahun Sabatnya dengan membuang Israel 70 tahun di tanah Babel. Israel secara bangsa dihukum terus sama Tuhan. Kalau begitu, ketika Tuhan berkata dalam Mazmur Asaf, Tuhan baik kepada Israel, ini maksudnya Israel yang mana? Tidak lain, tidak bukan, ini adalah Israel yang sejati, yang disebutkan Paulus dalam Roma pasal 9. Israel yang disebutkan di dalam surat Roma bahwa mereka tidak menunjukkan sunat mereka secara jasmania saja. Mereka yang tidak hanya memuji Tuhan hanya di bibir saja. Mereka yang tidak mendekat kepada Tuhan hanya dengan mulut saja, tetapi mereka yang mendekat kepada Tuhan dengan iman. Inilah Israel yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah Israel yang disayang sama Tuhan. Inilah Israel yang disebutkan dalam Yesaya, seharusnya mereka mengenal siapa gembala mereka. Begitu. Ini Israel yang Tuhan kasih. Israel yang beriman kepada Tuhan mereka. Begitu. Tapi tidak hanya di dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan Tuhan mengasihi Israel saja. Enggak hanya Israel saja. Sorry, ambil air boleh? Tidak hanya Israel saja. Sorry, saya minum sebentar. Mulai serak. Tidak hanya Israel saja, tetapi dalam Mazmur Tapi dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan juga mengasihi mereka yang bersih hatinya. Mereka yang tulus hatinya, mereka yang bersih hatinya pun Tuhan kasih. Ini merujuk sama siapa? Ini merujuk sama siapa? Kalau tadi Tuhan mengasihi Israel jelas. Mereka yang bersih hatinya tidak lain tidak bukan adalah mereka yang di luar dari bangsa Israel, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Jehovah, yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak lain tidak bukan mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka yang bersih hatinya. Jadi Tuhan tidak hanya mengasihi mereka yang Israel, tapi mengasihi mereka yang di luar Israel, tetapi yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Begitu. Mazmur 73 ayat 1 tidak sedang mengajarkan bahwa Tuhan ada membenci sekelompok orang tertentu. Jangan berpikir Tuhan mengasihi Israel, Tuhan mengasihi mereka yang bersih hatinya. Artinya Tuhan tidak mengasihi mereka yang tidak bersih hatinya, yang mungkin non-Yahudi atau apapun itu. Jangan berpikir sampai ke titik itu. Tuhan mengasihi semua orang. Dalam Matius pasal 5, apa yang Tuhan katakan? Dia menerbitkan matahari, Dia menurunkan hujan. Apakah matahari dan hujan itu hanya untuk orang percaya dan orang Israel sejati saja? Repot juga kalau hanya untuk Israel yang sejati atau orang percaya. Yang lain apa kabar, kan begitu? Tuhan mengasihi semua orang, tetapi ada kasih Tuhan yang tertentu. Ada beberapa kasih Tuhan yang khusus hanya untuk mereka yang sudah diselamatkan, hanya untuk mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita pernah belajar dalam Efesus pasal 1 bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat keselamatan kepada mereka yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Mereka yang tidak bertobat tidak mendapatkan berkat ini. Dalam Efesus 1 kita belajar bahwa Tuhan memberikan berkat mulai dari Allah Bapa. Berkatnya adalah pemilihan sebelum dunia dijadikan. Dalam Efesus pasal 1 kita belajar bahwa Allah Anak memberikan berkat. Berkatnya berupa penebusan melalui darahnya. Dan dalam Efesus pasal 1 kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan berkat berupa pemeteraian di dalam hati. Kita sudah belajar ini. Tuhan begitu baik bagi mereka yang bersih hati. Begitu. Ya, setiap manusia di luar sana
Kalau Alkitab deskripsikan di dalam dalam kitab Yeremia, hati manusia itu penuh dengan sesuatu yang kotor, penuh dengan kekejian, penuh dengan tipu. Kok bisa? Karena hati manusia adalah hati yang berdosa. Maka oleh sebab itu dibutuhkanlah Yesus Kristus untuk membersihkan hati yang berdosa. Itu yang pertama. Bagaimana cara pemazmur membuka mazmur ini? Dengan menekankan kebaikan Tuhan. Hal kedua kita pelajari, bagaimana Asaf mendeskripsikan godaan dari dunia. Bagaimana Asaf deskripsikan godaan dari dunia. Mari kita lihat dalam Mazmur 73 mulai dari ayat kedua. Mulai dari ayat kedua sampai ayat yang ke-16 akan saya bacakan. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melalui langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mata. Oke, bagaimana Asaf mendeskripsikan, menjelaskan mengenai godaan dunia? Asaf menjelaskannya dengan sangat baik. Tetapi sebelum kita lihat penjelasan Asaf, kenapa Asaf bisa sampai tergoda? Padahal ini orang sangat beriman. Sangat beriman ini orang. Begitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan banyak orang pada zaman sekarang, nggak ada yang seperti Asaf. Tidak ada. Dia dipakai Tuhan bahkan untuk menuliskan beberapa mazmur yang akhirnya Tuhan pelihara sebagai firman. Tapi kenapa dia bisa sampai tergoda? Dalam Mazmur pasal 2 sampai ayat 6, Mazmur 73 ayat 2 sampai 16. Kita melihat alasan kenapa Asaf bisa sampai tergoda. Alasannya adalah karena Asaf memalingkan matanya yang tadinya tertuju kepada Tuhan. Dia palingkan sementara untuk melihat dunia. Asaf tidak lagi melihat dunia melalui Tuhan, tidak. Asaf tidak lagi melihat dunia, menilai dunia melalui Allah, tidak. Asaf ingin coba menilai dunia dengan matanya sendiri. Ini kadang jadi peringatan keras bagi orang percaya. Makanya di dalam surat Korintus Paulus berkata, orang Kristen hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kadang melihat dengan mata itu dapat membuat orang Kristen tumbang. Kita masih ingat bagaimana Petrus disuruh Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kan Yesus dulu berjalan. Kemudian murid-murid bilang, wah hantu nih, hantu. Kurang ajar juga sih begitu. Tuhan mereka dibilang hantu, kan? Begitu. Kemudian Tuhan berkata, ini aku. Kata Petrus apa? Petrus ini kan orang yang paling berani. Kalau itu benar engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Wah, ya udah jalan sini. Jalan dia. Dia berjalan di atas air. Di dalam Injil Matius terjemahannya kurang tepat. Dikatakan bahwa Petrus melihat angin. Wah, saya kurang tahu kenapa LAI tidak terjemahkan dengan sangat baik. Mungkin karena angin kok dilihat begitu. Akhirnya diubah terjemahannya. Saya kurang tahu sih begitu. Tetapi angin semua bisa dilihat bukan dalam pengertian, itu angin, bukan, tapi dalam pengertian efek dari angin tersebut. Ketika ada daun goncang-goncang kan nggak ada orang bilang, di situ ada kuntilanak lagi ngayun-ngayun situ, enggak, begitu. Pasti ada angin. Begitu. Dari efek angin tersebut. Petrus melihat angin. Mungkin ombaknya bergelora. Dia untuk waktu yang sebentar disuruh Tuhan jalan ke sini, melihat Tuhan, dia berjalan di atas. Tapi untuk waktu yang sebentar dia memalingkan wajahnya, dia memalingkan matanya dari Tuhan. Dia melihat bagaimana bergeloranya waktu itu danau. Dan akhirnya apa?
Petrus mulai tenggelam. Kenapa? Imannya tidak teguh. Mungkin ketika lihat badai tersebut, wah ini sih kena singgul dikit mati ini, tenggelam ini. Petrus sih nggak perlu pusing, bisa berenang lah dia kan, nelayan begitu. Kalau saya yang pusing, saya tak bisa berenang begitu. Nah, ini Petrus sih saya rasa yang nelayan saya bisa berenang, pusing juga kepala dia. Mulai saat itu dia tenggelam. Akhirnya Tuhan Yesus tarik dia dan berkata, dia kurang iman. Itu yang terjadi ketika manusia, orang percaya ingin mencoba melihat dunia dengan matanya, dan Asaf coba melihat dunia dengan matanya. Dan kita lihat Asaf ketika melihat dunia dengan matanya, apa yang terjadi? Tadi kita sudah baca di ayat keempat. Di ayat keempat dikatakan bahwa dia lihat tidak ada kesakitan pada mereka, katanya. Sehat gemuk tubuh mereka. Dilihat lagi tadi sudah kita baca, mereka kaya-kaya semua. Mereka sibuk mengumpulkan harta. Begitu. Asal bandingkan dengan dirinya. Saya hidup menjauh dari semua yang Tuhan benci. Saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Tapi Asaf justru selalu kena hukuman dari Tuhan. Lihat mereka, kata Asaf, yang kaya-kaya itu, yang tidak kenal Tuhan itu, mereka hidup makmur semua. Mereka mengumpulkan harta di dunia sebanyak yang mereka bisa, dengan berbagai macam cara. Entah dengan menyikut lawan mereka, memfitnah lawan mereka, atau apapun itu mereka gunakan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan kenapa Tuhan tidak hukum mereka? Ini yang dialami Asaf. Kenapa Tuhan tidak hukum mereka? Mungkin Asaf berpikir, ya kalau gitu ngapain saya jaga hidup saleh sesaleh, mending saya jadi mereka. Ngapain saya melayani di kemah suci, di bait suci sebagai penyanyi? Mending saya pergi ke ladang, cari uang beli ladang sebanyak-banyaknya. Begitu. Untuk apa saya mempertahankan hidup sesaleh ini? Begitu. Iblis menggoda dengan menggunakan orang-orang kaya di sekitar sana. Hanya untuk apa? Membuat orang percaya jatuh ke dalam kesalahan terbesar, yaitu meninggalkan Tuhan mereka. Begitu. Jadi kita lihat ini dengan baik, bahwa Asaf tergoda, mulai tumbang, mulai rugi. Di dalam perjanjian baru ada satu orang yang tidak sama. Tidak ada yang tidak kenal Demas. Demas ini orang yang ikut Paulus penginjilan. Orangnya cukup baik di awal-awal. Bahkan beberapa surat ada salam dari Demas. Tapi belakangan Paulus berkata dalam suratnya, Demas mulai mencintai dunia. Saya nggak tahu apa yang dialami Demas. Bisa jadi dia melihat lebih baik kejar kekayaan daripada hidup susah melayani Tuhan. Bisa jadi. Jadi iblis memakai hal-hal seperti itu untuk menggoda Asaf pada waktu itu, bahkan semua orang. Bahkan dikatakan tadi di ayat keempat, tidak ada kesusahan pada mereka, betul ya? Di ayat keempat coba kita lihat. Ayat 4 sebentar. Ya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Terjemahan yang tepat seharusnya sebab tidak ada kesakitan pada saat mereka mati. Tidak ada yang dapat menahan mereka, membuat mereka mati itu susah, nggak ada. Asaf melihat seperti itu. Ya walaupun ada banyak orang kaya di luar sana yang mati sulit, ada begitu. Tapi mayoritas mau kaya miskin mati sama saja, ya kan? Bahkan ada sebagian orang di luar sana mau kaya miskin sekalipun, tak kenal Tuhan sekalipun, mati damai-damai saja. Begitu, mati ya tenang aja, nggak sampai kayak film film kena laknat sama Tuhan, kuburnya jadi sempit enggak begitu. Mati saja begitu. Hembusan nafas terakhir biasa saja. Bahkan banyak dari mereka punya keyakinan akan kehidupan kedua, walaupun keyakinannya salah karena tertipu kan begitu. Tetapi Asaf melihat hal seperti ini. Begitu. Semuanya sama, nggak ada bedanya. Apa yang membedakan antara saya hidup saleh dengan mereka? Bahkan mereka bukan hanya kumpulin harta, tidak ada sakit, kata Asaf. Bahkan mereka menghina yang maha tinggi. Mereka dengan aktif melakukan dosa. Mereka dengan aktif menentang yang maha tinggi.
Tapi sampai Asaf berkata apa? Mereka sampai ngomong, apakah ada pengetahuan pada yang maha tinggi? Seolah-olah ingin berkata, saya berbuat apapun di tengah kegelapan sekalipun, yang maha tinggi tidak akan tahu. Karena buktinya sampai detik ini saya nggak dihukum. Buktinya sampai detik ini saya masih mujur-mujur saja. Asaf imannya betul-betul mulai terpuruk. Asaf sampai berkata apa? Di ayat yang ke-15, seandainya katanya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Asaf pengen ngomong kepada orang banyak, oh hidup kita seperti ini, tapi dia tahan. Dia lebih memilih nahan, simpan di dalam diri sendiri. Begitu. Karena mungkin dia berpikir seperti yang Amsal katakan, terkadang omongan kalau ditahan itu lebih baik dibandingkan diumbar-umbar. Begitu. Asaf sampai pada titik seperti itu ketika dia melihat dunia dengan matanya. Nah, itu hal yang kedua, bagaimana Asaf deskripsikan godaan dunia. Nah, sekarang kita lihat hal ketiga yang sangat penting. Tadi kita sudah lihat bagaimana Asaf deskripsikan dunia. Sekarang bagaimana Asaf bisa menang atas godaan dunia tersebut. Oh, godaannya nggak sepele. Banyak orang yang tinggalkan Tuhan hanya perkara satu ini. Kita lihat saja di dunia sana. Bagaimana kita mau hidup sampai saleh, di mana orang di luar tak kenal Tuhan juga mujur hidupnya. Tapi kok Asaf bisa menang atas godaan? Kita lihat ayat ke-17. Ayat ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Bagaimana cara Asaf bisa menang atas dunia? Asaf bisa menang atas dunia, yang pertama adalah karena ia pergi ke ruang kudus Allah. Ia pergi ke ruang kudus Allah. Oh, ini menarik sekali. Begitu menarik. Kenapa? Asaf ketika menghadapi godaan dunia sesulit apapun, untuk cari jawabannya dia nggak pergi ke temannya. Banyak orang zaman sekarang kan, ada hal sulit, sesuatu menimpa pada dirinya, curhat ke sana sini, cari masukan ke sana sini, tapi tidak. Asaf pergi ke tempat kudus Allah. Begitu. Asaf melakukan hal yang sangat tepat. Karena ketika orang percaya dalam kesulitan terbesar dalam hidupnya, yang membuat mereka buntu sebuntu-buntunya, mereka harus pergi mencari nasihat di tempat yang tepat. Mereka tak bisa pergi ke sembarang orang. Mereka tak bisa hanya scroll YouTube cari pengkhotbah yang kira-kira khotbahnya sesuai dengan keadaannya. Tidak bisa. Mereka harus pergi ke tempat kudus Allah. Pada waktu Asaf, tempat kudus Allah mungkin masih kemah suci, dan nanti akan beranjak ke bait suci. Tempat di mana ada imam-imam mengajar di sana. Tempat di mana ada nabi-nabi Tuhan mengajar di sana. Asaf pergi ke sana. Untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin omongkan, apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya mengenai hal yang sedang dihadapi Asaf. Perlu dicatat, ketika Asaf hidup, firman Tuhan itu belum tercatat dengan cukup banyak. Ini perlu dicatat. Pada zaman Asaf, Taurat sudah ada, sudah pasti. Nah, Musa yang tulis, Yosua, kitab Yosua sudah pasti. Tapi Asaf tidak punya Mazmur, karena Mazmur masih penulisan. Begitu. Asaf tidak punya kitab Daniel. Asaf tidak punya berbagai macam kitab yang kita miliki, 66 kitab komplit. Asaf belum punya itu. Tapi Asaf pergi ke tempat kudus Allah dengan bermodalkan hanya sedikit kitab. Ia pergi dan mendapat jawaban dari Tuhan. Begitu. Nah, ini penting. Orang percaya pada zaman sekarang, tempat kudusnya di mana? Di mana tempat kudus Allah? Kemah suci sudah nggak ada, karena kan digantikan bait Allah. Tahun keempat Salomo dibangun bait Allah. Begitu. Bait Allah roboh
oleh tangan Babel, karena Tuhan hukum. Di tangan Ezra dibangun kembali, tapi diruntuhkan kembali di tangan Roma. Sampai detik ini bait Allah tidak ada. Kalau gitu tempat kudus Allah di mana sekarang? Baik. Tempat kudus Allah tidak lain tidak bukan di dalam surat Korintus dikasih. Tempat kudus Allah adalah jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan. Dalam surat Efesus dikatakan bahwa Tuhan membangun jemaat yang menjadi apa? Tempat kediaman dari Allah yang Maha Kudus. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 dikatakan apa? Bahwa Yesus ada di antara ketujuh kaki dia, yaitu ketujuh jemaat. Dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 dikatakan bahwa Tuhan berbicara, Roh Kudusnya berbicara kepada jemaat, bukan kepada siapapun, kepada jemaat. Begitu. Bahkan seluruh perjanjian baru, surat-surat baik Paulus, baik Petrus dan lain sebagainya ditujukan kepada jemaat Tuhan. Ini tempat kudus Tuhan pada zaman sekarang. Siapapun yang mengalami kesulitan terbesar apapun, yang mungkin sudah buntu bagi dia, cari jemaat, datang ke gereja, datang ke tubuh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mencari tahu apa yang Tuhan ajarkan, prinsip yang Tuhan taruh dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapi. Barulah orang tersebut bisa memperoleh kemenangan atas dunia. Baik. Nah, ini bukan jemaat sembarang jemaat sih katakan. Bukan jemaat sembarang jemaat. Luar sana gereja banyak, ya kan? Gereja banyak begitu. Jangankan gereja begitu, denominasinya banyak, pusing ngapalkannya begitu. Tak habis dihafal denominasinya. Begitu. Orang Kristen tuh harus berhati-hati. Jangan sampai yang dia masuk itu bukan tempat kudus Allah. Memang sih ada nama gereja, tapi bukan tempat kudus Allah. Tempat dalam Wahyu pasal 3, tempat iblis bertahta. Saya kasih contoh. Saksi Yehova. Oh, mereka sih nggak mau dibilang saksi Yehova. Saksi Yehova, ya kan? Mengajarkan Yesus bukan Allah. Yesus hanyalah malaikat Mikhail yang berinkarnasi. Yesus adalah saudara dari Lucifer, saudara, abang adik ternyata, saudara Lucifer. Kalau kita masuk gereja seperti ini, apakah itu tempat kudus Allah? Apakah itu tempat kudus Allah? Tentu bukan. Alkitab mengajarkan hal yang berbeda dengan yang diajarkan saksi Yehova. Alkitab mengajarkan Yesus Allah. Alkitab mengajarkan Yesus tidak diciptakan. Alkitab mengatakan Yesus penguasa atas segala alam semesta. Masuk ke situ, oh, you masuk ke dalam tempat iblis bertahta. Zaman sekarang gereja banyak mirip. Jangan pikir, oh ada kata gereja di depannya. Itu sudah pasti milik Tuhan, itu sudah pasti kudus, tempat kudus Allah. Itu omong kosong. Kebanyakan ini. Begitu, kebanyakan ini. Begitu. Di dalam Alkitab, dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Kita diselamatkan karena darah Yesus Kristus. Tapi ada gereja yang mengajarkan darah Yesus tidak cukup menyelamatkan kita. Butuh tambah baptisan, butuh tambah perbuatan. Alkitab berkata tidak. Darah Yesus cukup satu kali selama-lamanya. Ibrani pasal 10. Begitu. Kalau saya masuk ke gereja seperti itu tempat kudus Tuhan bukan? Bukan. Itu tempat iblis bertahta. Zaman sekarang mesti hati-hati. Jangan terlalu polos. Ada kata gereja sudah pasti belum. Belum. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang terombang-ambingkan oleh angin pengacara. Mesti dinilai baik-baik. Begitu. Jika itu tempat kudus Allah, maka hadir di situ, bertahan di situ, setia di situ. Karena di situ firman Tuhan disampaikan. Asal pergi ke bait suci, asal pergi ke kemah suci. Untuk apa? Untuk mencari tahu apa yang Tuhan ajarkan. Enggak hanya itu saja yang Asaf lakukan. Enggak hanya itu saja. Coba kita lihat. Apalagi Asaf lakukan untuk beroleh kemenangan atas dunia. Enggak hanya dia ke kemah suci dengan firman Tuhan. Kita lihat 21-22. Dikatakan apa di sini? Ayat 1-2.
Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan aku di dekat. Apa yang Asaf lakukan di sini? Asaf bertobat kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa apa yang dia lihat dari ayat 2 sampai 16 itu adalah ketidakmengertian dia. Dia anggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan seperti hewan dia ini, nggak beda begitu. Dungu. Begitu. Asaf mengakui ini. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Perlu dicatat. Dari ayat 2 sampai 16. Kalau kita baca, Asaf tuh hanya berpikir. Kok hidup jadi orang saleh susah. Kok hidup orang yang tidak kenal Tuhan baik. Hanya berpikir. Dia nggak sampai ambil parang golok leher orang, enggak. Tidak. Dia hanya berpikir saja. Tapi dia tahu bahwa pikirannya ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Banyak orang tuh salah konsep dosa. Kalau masih dipikirkan belum dilakukan, itu nggak dosa lah. Masih belum sampai sembelih leher orang kan begitu. Nggak dosa, masih dipikirkan. Salah. Apa yang kita pikirkan saja, jika itu menentang hukum Tuhan, itu dosa. Makanya dalam Matius pasal 5, Tuhan berkata, jangan berzina. Tetapi jika engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Engkau sudah berzina. Tuhan menarik semua dosa kepada hati, kepada pikiran. Begitu. Asal belum dilakukan, dia hanya pikir, tapi dia tahu itu dosa, dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Asal tidak seperti banyak orang kebanyakan. Minggu kemarin baru kita belajar. 2 minggu yang lalu kita baru belajar. Banyak orang ketika buat dosa, apa yang terjadi? Ya, saya buat dosa tuh karena si Anu mancing-mancing saya emosi pukul dia, jadinya roboh giginya 3. Begitu. Ya, saya betul si Anu sih. Begitu. Kayak Adam Hawa lah. Saya makan buah Hawa sih, begitu. Ya, asal tidak. Dirinya yang berdosa. Dia tidak cari alasan. Oh Tuhan, saya berpikir seperti ini, kamu sih nggak hukum-hukum, coba hukum. Enggak, saya berpikir enggak. Asap mengaku dia bersalah di hadapan Tuhan. Kita 2 minggu lalu kita lihat Daud 2 minggu lalu. Daud dosa berzina di hadapan Tuhan, berzina dengan Bathsheba. Dia nggak berkata, Bathsheba sih mandi di situ, pas saya lewat pulang. Enggak. Daud berkata, hanya kepadamu saya berdosa, hanya kepadamu. Dan Daud memohon ampun kepada Allah. Inilah yang harus dilakukan semua orang percaya dimanapun. Ketika mereka mulai tergoda oleh dunia, mulai terperosok imannya, mulai berpikir yang salah di hadapan Tuhan, mulai mempersalahkan Tuhan, ini yang harus dilakukan untuk beroleh kemenangan, untuk dipulihkan kembali. Bertobat, mengaku salah di hadapan, mengaku Tuhan saya salah, saya tidak bisa berdalih saya salah di hadapan Kau karena saya menentang firman. Ini yang harus dilakukan. Step ini barulah dia bisa dipulihkan kembali. Dan setelah pemazmur melakukan ini, apa yang terjadi? Oh, Asaf bisa melihat dengan jelas dunia seperti apa, karena sudah dipulihkan. Dia melihat, oh ternyata orang kaya yang saya nilai hidupnya nyaman, tentang Tuhan, menentang yang maha tinggi, ternyata Tuhan taruh di tempat yang sangat licin. Tuhan sampai saat ini belum hukum mereka. Tuhan memberikan pembiaran bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka yang berdosa semakin berdosa, dan Tuhan akan hukum mereka. Begitu. Tuh Asaf lihat ini, jika dibiarkan terus mati binasa mereka. Hukumannya kekal. Untuk saat ini di dunia, saya salah di depan Tuhan, hukum saya hanya di bumi. Mereka menderita kekal. Bukan satu waktu bahkan kekal itu. Kekal nggak bisa dibilang waktu. Kekal itu tidak ada waktu. Gimana orang bisa definisi kekal? Kekal itu tidak ada waktu. Selama-lama juga nggak bisa begitu. Tapi kita anggap selama-lamanya mereka menderita. Dan ketika Asaf dipulihkan, ini satu perkataan Asaf yang saya sangat suka. Saya sangat suka. Coba lihat ayat 6. Apa yang dikatakan?
ketika dia sudah dipulihkan. Enggak hanya dia bisa melihat dunia dengan baik, tapi apa yang dikatakan? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun di dunia ini saya menderita semenderita apapun, sekalipun saya menderita hukuman Tuhan karena saya berbuat salah, sekalipun saya menderita kemiskinan, sakit, penyakit atau apapun itu yang Tuhan izinkan ke dalam hidup saya, sampai daging saya lenyap, sampai hati saya lesu sekalipun, Allah tetap bagian dan Dia perisai bagiku. Oh iya, ini yang indah dari Asaf. Begitu. Semua orang percaya bisa seperti Asaf. Apapun yang terjadi, daging ini bisa merosot, tetapi daging ini menyimpan harta rohani yang kekal. Daging bisa merosot, tapi roh semakin kuat. Daging bisa merosot, tapi roh semakin berpaut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin jemaat dan simpatisan sekalian. Kita hari ini belajar dari Mazmur 70. Kita sudah belajar bagaimana Asaf menang atas dunia. Asaf mulai memberikan sebuah fondasi yang sangat indah. Apa itu baik? Asaf mendeskripsikan godaan dunia. Godaan dunia sangat dahsyat, saudara. Harus hati. Dan kalau saudara sekalian mungkin saja mulai merosot imannya, Asaf kasih tips untuk menang. Pergi ke tempat kudus Allah, belajar firman Tuhan, dan bertobat. Barulah kita bisa melihat dunia dengan benar. Minta kesediaan Pak Hansen, tutup di dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menegur, mendidik kami, membimbing kami dan menuntun kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam pemahaman kami. Dan manusia batin kami diperbarui dari akhir. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, kiranya Kau memberikan kesehatan agar dapat melayani dimanapun itu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita tutup khotbah dengan bernyanyi satu lagu. Coba, Bet. Mari kita buka di nomor 173. Panggilan terakhir Allah. Barang siapa mau maju menyatakan imannya, memberi diri dibaptis, menggabungkan diri ke dalam gereja yang benar, bisa maju ketika pertama dan kedua dinyanyikan. Jika tidak ada, kita tutup di ayat ketiga. Silakan Ibu Betty. Susah dalam keadaan lemah rohani Tuhan, dan Tuhan
firman yang sudah disampaikan bagi kami. Biarlah benih firman Tuhan yang sudah ada tertanam di dalam hati kami, dan bukan hanya tertanam di hati kami, dapat tumbuh dalam hidup kami. Dan biarlah orang lain Tuhan yang berada di sekitar kami dalam hidup kami melihat buah-buah firman Tuhan yang tumbuh dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang, tolonglah kami dalam perjalanan dan kami dapat sampai selamat tujuan. Kami berdoa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, untuk Bapak yang didoakan, pemimpin pujian